Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Mind buat mahasiswa semuanya. Sebagaimana kita ketahui, tahun 2018, PISA, Program for International Student Assessment, merilis hasil peringkat Indonesia. Peringkat pendidikan tepatnya. Menurut PISA, Indonesia berada di peringkat 74 dari 79 negara atau peringkat 6 dari bawah. Itu terjadi sebelum masa COVID. Nah, sekarang ini adanya pandemi COVID-19 yang mana sekolah dan kampus mencari pola terbaik dalam memberikan pelayanan pendidikan, termasuk layanan bimbingan dan konseling. Mengingat bimbingan konseling bagian terintegrasi dalam sistem atau manajemen pendidikan. Bagaimana manajemen strategik bimbingan konseling di sekolah yang mampu memberikan layanan terbaik buat anak-anak kita semua. Nah, kita tahu bahwa setiap organisasi pasti memiliki visi, memiliki tujuan, memiliki goals. Dalam mencapai visi, organisasi terlebih dahulu memahami betul strength, weakness, opportunities, dan threat yang kita kenal dengan SWOT. Hal ini diperlukan untuk menentukan strategi objektif untuk mencapai visi organisasi. Nah, setelah visi organisasi atau setelah strategi ditentukan, dibuatlah roadmap berapa tahun mencapai visi yang direncanakan. Tentunya, dalam menjalankan tahapan dalam roadmap tersebut harus memiliki value atau nilai agar tidak menghalalkan segala cara. Roadmap yang tersusun perlu diukur capaiannya, maka organisasi perlu menentukan yang namanya Key Performance Indicator atau KPI di setiap tahunnya. Semua tenaga pendidik dan kependidikan termasuk bimbingan konseling perlu memahami betul KPI masing-masing organisasi. Barulah direncanakan program dan aktivitas hingga perencanaan biayanya. Sayangnya, banyak lembaga yang tidak memahami gambaran manajemen strategik di atas secara utuh, sehingga mereka asal jalan. Yang penting kelihatan baik. Program comot sana, comot sini tanpa melalui analisa terlebih dahulu. Yang terjadi adalah terlalu fokus pada operasional, bukan pada visi utama, sehingga berjalannya organisasi seperti pemadam kebakaran. Visi dan strategi pencapaian lembaga itu juga menentukan bagaimana manajemen BK di organisasi tersebut. Karena semua program harus mengarah pada visi organisasi. Secara teori, manajemen merupakan serangkaian pengaturan atau pengorganisasian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam aplikasinya, terhadap kegiatan bimbingan konseling dapat diambil suatu dasar pengelolaan layanan bimbingan konseling yang merujuk pada konsep dasar dan fungsi-fungsi manajemen agar layanan bimbingan konseling tertata dan berjalan dengan rapi demi mencapai suatu tujuan. Secara umum, manajemen bimbingan dan konseling mencakup 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Bimbingan konseling mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pemilihan dan penetapan peminatan yang sesuai dengan potensi peserta didik dan kesempatan yang ada pada satuan pendidikan. Oleh karena itu, seluruh penyelenggaraan program dan layanan ini tidak terlepas dari analisa secara utuh dan secara mendalam yang berkolaborasi dengan semua stakeholder, pimpinan sekolah, guru, mata pelajaran, orang tua siswa, serta masyarakat setempat. Nah, demikianlah gambaran manajemen strategik bimbingan konseling di sekolah. Lalu bagaimana komponen program dan strategi layanan yang efektif tepat diterapkan dalam peserta didik akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam New Mind.